Buas. Ada Jadi- cerita apa tentang ini? Ada cerita apa tentang Ya, ini? ini motor ini dikala saya bekerja di Direktorat Pendidikan. Ya, itu saya punya anak satu. Untuk memenuhi kekurangan saya, karena saya ditemani sepeda motor ini. Persis yang ini. Iya, ya ini orangnya. Kalau saya bekerja menggunakan sepeda motor ini, terus kemana-mana saya pakai sepeda motor ini. Dan dikala saya pulang bekerja, waktu luang saya gunakan untuk cari tambahan. Ojek, Iya, iya. pakai Vespa. Iya. Saya pada saat itu karena di Direktorat Pendidikan harus menjadi dosen ngajar ke sana ke sini. Saya harus pada saat saya masih merokok pada saat itu. Saya harus bisa mencari tambahan untuk makan saya siang, membelikan bahan bakar untuk itu supaya saya tetap bisa ke kantor. Gitu. Sehingga yang bisa saya lakukan adalah menjadi tukang ojek. Gitu. Jadi tukang ojek. Iya. Berapa dapatnya Pak? Pada saat itu mungkin paling banyak 2.000 ya, 2.500 zamannya itu ya. Itu sudah cukup untuk makan siang. Kadang dulu makan siang itu cukup 750 rupiah. Beli bensin kira-kira 500. Yang sisanya paling kita untuk beli rokok gitu. Ya. Dikala kita menjalani hidup di kepolisian itu merasakan ada yang kurang, ya kita harus berbuat. Tapi Ya. berbuat tidak melakukan penyimpangan. Oke. Harus yang halal. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya ini saya berikan contoh pada anggota saya. Bahkan saya pada saat itu Kapolda Gorontalo saya sampaikan kepada anggota saya. Jangan kalian tidak lihat bahwa saya Kapolda ini pernah jadi tukang ojek. Dan nyatanya tukang ojek pun bisa jadi Kapolda. Dan sekarang tukang ojek pun bisa jadi KBNN ya kan. Kepala gitu. BNN. Ya, itu. Oke. Itu salah satu cara-cara untuk nyari tambahan gitu ya Iya, Pak? iya, iya. Jadi supir taksi juga? Ya, pada saat itu kan saya lihat di daerah tempat tinggal saya itu ada pool Bluebird. Ya, taksi Bluebird itu kan masuknya pada saat itu jam 8 malam. Nah, setelah itu kan tidak boleh keluar lagi zamannya itu ya. Saya ingat itu adalah mobil Holden Torana zamannya itu. Saya bilang ini peluang nih kalau jadi supir tembak lah ya. Tapi kan identitas harus jelas. Pada saat itu pemilik Bluebird itu tidak izinkan saya. Karena memang nggak ada aturan setelah itu harus full semua. Besok kemarin saya bilang, saya polisi, saya sedang melakukan penyelidikan dan penelitian. Ada satu kasus case sehingga saya perlu menyamar menjadi supir taksi. Akhirnya dikasihkan. Meyakinkan sekali. Iya. Padahal tujuannya adalah, Mencari tambahan. jadi itu taksinya Bapak pakai untuk muter-muter cari uang? Iya. Cari uang. Ketahuan nggak Pak? Pada saat itu sempat ketahuan oleh almarhum mertua. Dikala Gimana pada saat itu ketahuannya? di daerah Jakarta Selatan, mertua pulang dari undangan, sedang mengisi bensin mobilnya, saya di seberangnya, seberang pom bensin sama-sama sedang ngisi bensin. Dan ketahuan di situ oleh bapak mertua. Terus? Ya terus saya ditegur, dimarahin. Kenapa kok kamu sampai jadi supir taksi? Kata gitu. Nah saya bilang, sedang melakukan penelitian dan penyidikan. Saya ini polisi, Dilanjutkan. nggak usah kamu berbohong sama saya. Katanya. Ketahuan bohong. Akhirnya istri saya dipanggil dimarahi. Itu suamimu jangan pura-pura gengsi. Ya mulai besok saya tidak mau lihat lagi. Ya sudah saya tinggalkan itu. Terus istri gimana? Ya nggak apa-apa. Hanya ketawa-ketawa saja. Oke. Ya. Banyak cerita ya perjuangan Pak Budi Waseso nih. Oke, sekarang Bapak memimpin Ya. lembaga yang cukup besar Ya. gitu. Bagaimana kalau lawan Bapak yang bandar besar ini justru menjadikan Bapak sebagai sasaran tembak? Itu salah satu resiko konsekuensi jabatan, ya, yang harus diambil segala resikonya, ya. Tapi kan ini tugas tuh sekali lagi ala amanah yang harus dipertanggungjawabkan, dan Baik. saya harus bermanfaat untuk negara dan bangsa itu. Nah, boleh diperlihatkan Pak ke teman-teman mahasiswa.